Hai guys, kembali lagi bersama gue di Sakayang Review. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Dan pada kesempatan kali ini, Sakayang akan mereview sekaligus membahas sebuah film yang memiliki plot twist paling mengejutkan. Yap, film ini bergenre horor misteri yang berjudul Bright Hill Road 2020. Film ini mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang wanita pemabuk parah bernama Marcy. Bahkan ia mampu minum setiap waktu tanpa henti. Gila sih, kalau kita mah udah bungbeng pusing seedan-edannya. Baiklah, misteri apa yang akan Sakayang ungkap? Sakayang ingin kalian memperhatikan film ini sampai akhir, biar berasa banget plot twistnya. Oke lah, mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Tadi apa ya? Dahlah, film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita bernama Marcy. Terlihat ia baru bangun bobo setelah sisa mabok semalam. Ia pun bersiap-siap untuk pergi bekerja, namun tak lupa bukannya minum air putih, ia malah kembali ngesot sebotol abok sasetan. Tak hanya itu, di perjalanan pun ia kembali membuka sebotol minuman. Gila sih. Dan sesampainya di kantor, ia pun dicegat oleh seorang temannya yang berkata, "Kenapa kau memecat pekerja kita yang bernama Harvey?" Namun karena abok parah, si Marcy gak peduli dan kembali masuk ke ruangannya. Ya, Marcy bekerja di bagian personalia. Di dalam ruangannya pun ia kembali ngobat dengan bantuan air AO. Dia minum lagi. Gelo sugan sia boy. Namun karena kebanyakan, ia pun akhirnya merasa mual pengen muntah. Namun tiba-tiba di luar sudah terjadi kekacauan. Ternyata Harvey, seorang pegawai yang dipecat Marcy, mengamuk dengan membawa senjata dan menembak seluruh pegawai di sana tanpa pandang bulu. Namun pas Marcy datang, ia mah cuek aja, soalnya nggak kuat pengen muntah. Terlihat si Harvey datang sambil membawa pistol. Ia pun masuk ke dalam WC dan tanpa pikir panjang, ia pun menembak seseorang di sana. Marcy pun ketakutan dan hanya bisa terdiam. Hingga beberapa saat kemudian, ia pun keluar dan menemukan seorang wanita sudah baloboran darah di bagian perut. Namun untung saja, sebelum Marcy dihabisi, polisi keburu datang dan mengamankan pria tersebut. Marcy pun terlihat sangat syok dan ia pun diliburkan untuk waktu yang panjang, guna memperbaiki dirinya yang sering ketahuan suka mabok-mabok di ruangan kerja. Singkat waktu, ia pun pulang dan masih terfikirkan kejadian tadi. Ditambah lagi beban pribadi yang ia miliki semakin membuatnya gila. Dan ketika ia mandi pun ia masih terus saja mabok. Hingga pada akhirnya ia berusaha insaf dari candu AO-nya. Ia pun membuang semua miras yang ada dan bergegas pergi untuk menemui adiknya di California. Di perjalanan ia pun sering oleng dan hampir berkali-kali kecelakaan. Hingga akhirnya ia sampai di sebuah tempat. Ia pun dihampiri seseorang wanita bernama Ibu Inman. Ia pun melihat Marcy sedang ketiduran di mobilnya, lantas ia pun menawarinya penginapan yang masih kosong di Bright Hill Road. Ia pun masuk dan check-in di buku tamu. Ia pun dibawa ke kamar nomor 2. Seketika Marcy yang kelelahan langsung tertidur pulas di kasur, hingga di malam hari ia pun terbangunkan oleh sesuatu. Marcy pun ketakutan. Apakah itu hantu? Kemudian, ia pun bangun dan membuka bungkusan kado dari pemilik hotel. Di dalamnya terdapat makanan dan minuman. Hingga ia melihat ada salib yang menempel di lemari. Namun entah apa alasannya, ia pun mencopot salib itu dan menyimpannya di dalam lemari. Lalu perhatiannya tertuju kepada sebotol anggur merah. Di sana terdapat tulisan "Selamat Tahun Baru. Minumlah hadiah dari kami." Marcy pun sedikit ragu, namun pada akhirnya ia pun tergoda dan kembali minum AO tersebut. Awalnya sih cuma minum dikit, namun lama-lama ia menjadi edan kembali dan menambahkan botol-botol kecil yang ia tenggak sendirian. Edan gitu boy, uyuhan gak puyeng gitu? Ia pun terlihat seperti menelpon adiknya yang berada di California sambil mabok-mabokan. Katanya sebentar lagi ia akan pergi ke sana. Pagi pun menjelang.
Terlihat kamar yang sudah acak-acakan karena sisa mabok semalam. Dan terlihat beberapa botol yang sudah ia tenggak. Ia pun turun dan ngopi sambil bercakap-cakap dengan pemilik hotel yang ramah. Setelah dirasa baikan, ia pun kembali ke kamarnya, namun ada yang aneh. Hello? Untung saja tidak ada apa-apa. Ia pun beres-beres, namun setelah semua botolnya dibereskan, betapa kagetnya, tiba-tiba ia mendapati kembali minuman Amer utuh di atas meja, seolah menyuruhnya untuk kembali mabok. Dirasa ada yang aneh, ia pun pergi keluar kamar dan mendengar rintihan seorang wanita di kamar sebelah. Ia pun kembali menemui pemilik hotel dan menceritakan apakah ini hotel berhantu. Ia pun menjawab biasa saja, karena yang menginap di sini kebanyakan orang-orang yang memiliki masalah berat. Apa ya maksudnya? Dan tak lama ia pun ketiduran setelah membaca buku-buku aneh. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa? Yang namanya orang mabok emang gitu lur, kelakuannya aneh-aneh. Dan setelah ia terbangun, ia pun mencari pemilik hotel. Lalu... Mrs. Inman? Loh, kok minuman Amer itu kembali ada di hadapannya? Marcy merasa semakin gila dengan situasi itu. Ia pun kembali berjalan dan tiba-tiba tujuannya tertuju kepada sebuah gudang aneh. Ia pun masuk dan melihat banyak sekali botol-botol minuman, juga tutup botol berserakan. Ia pun kembali berjalan dan terdengar bisikan-bisikan aneh. Marcy, get me a beer. Ia pun lari ketakutan. Ada bayangan hitam besar berada di sana. Ia pun keluar. Ia pun kembali ke kamarnya dan berkata, seolah makhluk itu adalah arwah ayahnya. Ia pun membuang Amer dan minuman-minuman yang selalu ada di kamarnya yang datang entah dari mana. Ia berusaha untuk tidak kembali tergoda untuk mabok. Hingga di pagi hari, ia pun merasakan demam yang dahsyat akibat berusaha melawan candunya. Dan di malam harinya, ia terus mendapat gangguan-gangguan aneh. Ia pun kabur dan meminta tolong di lorong hotel hingga... Ia pun kembali masuk ke kamar dan berbicara, itu semua kecelakaan. Maafkan aku. Di sini kita mulai curiga Marcy mempunyai masa lalu yang mengerikan. Di pagi hari, Marcy pun ditenangkan oleh si pemilik hotel yang katanya kau hanya kebanyakan minum. Namun Marcy bilang ia sudah berhenti minum 2 hari ini. Namun ia masih mengalami hal-hal aneh. Dan pemilik hotel ini selalu care dan memberikan masukan-masukan baik kepada Marcy. Singkat waktu, Marcy pun kembali masuk ke dalam gudang dan melihat-lihat. Ia pun seperti tergoda dengan botol-botol kecap yang berada di depannya. Dan ia pun menemukan kartu-kartu ucapan yang aneh dan terkesan mengetahui masa lalu Marcy. Ia pun kaget. Dan ketika ia akan check out untuk pulang, ia pun keheranan kok ada nama dirinya yang sudah berkali-kali check-in di hotel ini. Apakah ia selalu datang ke hotel ini tapi tidak mengingatnya? Masih menjadi misteri. Namun ketika ia keluar, tiba-tiba tubuhnya yang sehat menjadi lemas dan hampir pingsan. Si ibu hotel pun datang menolongnya dan kembali membawanya ke kamar untuk ditidurkan. Dan disinilah keanehan mulai terjadi. Marcy pun seperti berhalusinasi dirinya sedang pergi menggunakan mobil, namun aslinya dia cuma duduk-duduk saja di sofa. Bahkan ia terlihat sedang berbincang-bincang dengan almarhum ayahnya yang selalu menyalahkannya atas kejadian kebakaran yang membuat keluarganya tewas. Namun Marcy menyangkal itu semua dan itu hanya kecelakaan saja. Hingga akhirnya ia pun seperti terlihat bertabrakan dengan mobil lain. Misteri semakin menarik. Masih mau lanjut? Oke. Malam berikutnya, ia pun selalu mendengar suara rintihan seorang wanita di kamar sebelah yang membuatnya tidak bisa tidur. Hingga di keesokan harinya, ia pun mengadukan kembali hal tersebut dengan si pemilik hotel. Dan seperti biasa, si pemilik hotel hanya bisa menenangkan Marcy seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu ia kembali akan check out karena sudah merasa terlalu lama di hotel ini. Namun seperti biasa,
Kenapa ya setiap keluar hotel ia menjadi seperti itu? Ia seperti orang mabuk dan linglung, padahal sebelumnya ia terlihat sadar. Seperti biasa, Marcy terus merasa linglung, bahkan ia merasa tidak bisa membedakan mana kenyataan dan mana ilusi, padahal ia sudah berhenti mabuk. Singkat waktu, tiba-tiba ada seseorang lelaki misterius yang mengetuk kamarnya. Ia pun ditawari minuman amer oleh lelaki itu dan mengajaknya jalan-jalan. Awalnya Marcy tidak mau, namun akhirnya ia pun merasa bosan di kamar dan terus pergi jalan-jalan. Di perjalanan, ia pun berbincang-bincang soal masa lalunya kepada lelaki tersebut, terkait tuduhan-tuduhan yang menimpa Marcy atas kejadian kebakaran dan kematian keluarganya. Dan setelah itu, ia kembali pulang ke hotel, namun ia merasa Marcy pernah mengalami ini selama berulang-ulang. Ya, istilahnya deja vu gitulah, dan ia merasa kembali pusing. Hingga beberapa waktu kemudian, ia pun mulai semakin gila dan mulai kembali tergoda akan minuman-minuman yang selalu ada di depannya. Ia berpikir, gak minum gua pusing, ya sekalian aja gua minum. Ia pun berkata, oke, kau menang, gua bakalan minum sampai darahku menjadi alkohol. Dan ketika ia minum, suara tangisan dari kamar sebelah semakin keras. Ia pun penasaran dan mengeceknya. Ternyata itu adalah seorang wanita yang seperti ditarik sesuatu. Ia pun panik dan berlari mencari si pemilik hotel. Ia pun bertanya siapa yang di kamar 15. Dia seperti disiksa di kamar itu. Dan dengan santuinya si wanita itu membuka kamar dan I saw her. tak ada siapa-siapa di kamar tersebut. Kosong dan tanpa penghuni. Marcy pun merasa semakin gila. Ia pun kembali ke kamarnya dan merasa kesal. Menelpon adiknya pun tidak pernah nyambung. Ia pun kesal dan berusaha kabur, namun seperti biasa. Lalu wanita itu pun menghampirinya dan berkata, tolong ingat lebih dalam kejadian masa lalumu. Apakah itu benar-benar kecelakaan? Atau itu memang salahmu? Ia pun jelas marah dan memaki-maki wanita tersebut. Dan saat ia kembali ke atas, You're not the only guest, you know. You know what? wanita itu tiba-tiba hilang. Menarik. Oke, ia pun mulai frustasi dan mulai menenggak alkohol sebanyak-banyaknya. Bahkan tak cukup beberapa botol. Ia pun pergi ke gudang dan mengambil semua botol AO yang berada di sana untuk diminum sendirian. Edan sekali ya bun. Lalu terlihat si pemilik hotel seperti sedang berdoa. Dan si lelaki aneh tadi juga seperti merasa tertekan. Sampai saat ini misteri masih belum terbaca. Hingga ketika Marcy mandi dalam keadaan teler, ia pun melihat foto-foto mengerikan. Mungkin saja itu adalah foto-foto bekas insiden masa lalunya. Ia pun menempel-nempelkan foto itu di tembok dan mulai mengingatnya. Lantas ia pun bercermin dan tiba-tiba ia melihat dirinya bersimbah darah dengan luka di kepalanya. Ia pun panik dan lari. Ia pun ditenangkan oleh lelaki misterius itu dan membawanya masuk ke dalam kamar. Mereka pun berbincang-bincang tentang hal yang mereka alami di hotel ini, termasuk suara-suara misterius yang sering Marcy dengar. Lelaki itu juga ternyata mendengarnya. Dan karena mereka terbawa suasana ditambah pengaruh abok juga, lantas mereka pun mantap kuadrat di sana. Namun belum sampai bucat, si Marcy sadar dan seperti melihat dirinya dalam keadaan buruk rupa. Ia pun melihat si lelaki itu juga seperti zombie. Ia pun kabur. Marcy pun dikejar-kejar dan digedor-gedor di kamarnya. Ia pun tiba-tiba berkata, aku tidak pernah membunuhmu dan tidak membunuh wanita dalam bagasi mobil. Dia masih hidup. Apa ya maksudnya? Lantas Marcy pun menghubungi 911 dan meminta bantuan. Namun saat berbicara, 911 berkata, apa telepon ini emergensi atau hanya masalah yang kau lakukan sendiri? Seketika, Marcy pun merasa heran maksud percakapan itu. Kok ia bisa tahu masa laluku? Dan tiba-tiba telepon 911 itu berubah suara menjadi suara adiknya dan berkata, sebenarnya kejadian itu bisa dicegah jika kau waras, Marcy. Harvey contohnya. Jika kau tidak mabuk, kau tidak akan memecat Harvey yang dengan keras berbicara akan menembak semua orang jika dirinya dipecat. Dan karena si Marcy mabuk, ia nggak peduli dan tetap memecatnya. Ia pun tidak melaporkan ancaman itu kepada polisi guna pencegahan. Dan alhasil hampir semua pegawai di sana mati ditembak.
Lalu soal kebakaran, ternyata Marcy lah penyebab kebakaran itu yang menyenggol lilin ketika ia mabuk parah yang menyebabkan ayah dan ibunya mati. Lalu tentang kecelakaan mobil, ia berkata, bukankah itu bisa dicegah jika kau waras? Marcy pun marah dan menyuruhnya berhenti berbicara. Lantas adiknya pun berbicara, berhentilah berlari dari dosamu dan hadapilah kenyataan. Lalu tiba-tiba, dan gitu boy, botol pun pabalatak hampir memenuhi kamar Marcy. Ia minum sebanyak itu tanpa ia sadari. Melihat hal itu, ia pun ketakutan dan kabur. Ia pun akhirnya bisa keluar dari hotel itu dan pergi menggunakan mobil. Si pemilik hotel pun hanya bisa memperhatikannya hingga pagi pun menjelang. Marcy pun bangun dari mobil dan pergi ke sebuah tempat. Dan ternyata, itu adalah hotel yang tadi. What? Dia kembali lagi ke sana dan masuk. Di sana ia pun didatangi oleh wanita pemilik hotel dan berkata, "Kau akan terus kembali sampai kau mengakui kesalahanmu, Marcy." Ia pun bercermin dan melihat dirinya berlumuran darah dengan luka parah di kepalanya. Dan kini ia tidak ketakutan dan menerimanya. Ia pun keluar kamar dan berbicara kepada wanita tadi, "Aku selalu mabuk-mabukan setiap hari, aku berangkat kerja dengan keadaan mabuk. Hingga kejadian Harvey terjadi, penembakan kepada semua orang di kantorku." Ia pun mengingat kebakaran itu, ternyata Mia adiknya dan juga ayahnya mati di insiden kebakaran tersebut. Ia pun mengakui itu semua adalah salahku. Lalu ia pun berbicara tentang kecelakaan mobil. Dan ternyata lelaki itu adalah lelaki yang ia tabrak dan meninggal. Namun katanya ada satu wanita di bagasi mobil milik lelaki tersebut dan secara tidak langsung kau menyelamatkan hidup wanita tersebut. Lalu lelaki itu pun seperti ditarik tangan-tangan hitam dan menghilang. Lalu wanita itu berkata, "Neraka tidak akan menunggumu lebih lama lagi." Dan disinilah plot twist yang sebenarnya terjadi. Wanita itu mengulurkan tangan kepada Marcy dan berkata, "Apa kau siap?" Marcy pun mengangguk dan berjalan. Ia pun diantarkan menuju cahaya dan menghilang. Ya, ternyata dari awal Marcy hanyalah arwah penasaran dan si wanita pemilik hotel adalah orang yang mampu mendedikasikan diri untuk membantu arwah-arwah yang terjebak di dunia yang masih mempunyai masalah hidup di dunia. Merinding sekali. Singkat waktu, ia pun membereskan kamar bekas Marcy dan kembali mendapatkan tamu. Ya jelas, tamu tersebut bukanlah manusia dan sekali lagi ia akan membantu arwah tersebut untuk bisa ikhlas dan pergi ke alam lain. Welcome. Bagaimana? Cukup merinding kan? Gila sih, emang kita nggak akan tahu sebenarnya yang terjadi sampai menjelang menit-menit akhir. Dan setelah kau tahu, kita akan merasakan merinding yang benar-benar ngare. Kalau masih belum ngerti, Saka yang jelasin secara singkat. Marcy adalah seorang wanita pemabuk yang selalu menyelesaikan masalah dengan cara mabuk-mabukan. Hingga karena kebiasaannya itu, membuat masalah semakin bertambah hingga membuat musibah yang lain. Seperti kebakaran yang menimpa keluarganya hingga meninggal. Lalu kejadian penembakan di kantor, yang akibat kesalahannya memecat Harvey dan menghiraukan ancaman Harvey menjadikan hampir semua pegawai di sana mati. Dan yang terakhir, kejadian tabrakan ketika ia mabuk. Ia pun menabrak sebuah mobil yang ditumpangi seorang pria yang tadi kita lihat, dan mengakibatkan Marcy dan lelaki itu tewas di tempat. Itulah sebabnya kita melihat luka besar di kepala Marcy, namun ia selalu lari dari kenyataan dan menganggap dirinya masih hidup. Namun ternyata di dalam bagasi mobil lelaki tersebut ada seorang wanita yang akan dibunuh, dan secara tidak langsung Marcy menyelamatkan hidup wanita tersebut. Itulah sedikit kebaikan yang Marcy lakukan menurut si pemilik hotel gaib tersebut. Dan ketika Marcy menyadari kesalahannya dan menerima dirinya, ia pun akhirnya bisa dibawa menuju alam selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan itulah peran si pemilik hotel yang selalu menolong arwah-arwah penasaran dan membantunya menuju alam selanjutnya. Karena ia pernah berkata, "Jika kau belum mengakui dosamu, kau akan terus kembali ke sini dan tidak akan pernah bisa pergi." Ya, dan film pun berakhir. IMDb untuk film ini adalah 4,3. Namun Sakahayang berani memberi nilai 5,5 karena kalian tahu sendirilah. Karena ceritanya nggak ketebak.
Namun, bagi kalian yang boring sama film-film yang banyak bacot, pasti kalian setuju dengan nilai 4,3. Ya, mungkin segini saja review dan penjelasan film Bright Hill Road 2020. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Sakayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.